Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Pada pertemuan bulan yang lalu, karena 2 pekan yang lalu saya izin tidak bisa hadir, kita telah membahas tentang diyat atau denda, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diyat atau denda pada masing-masing anggota tubuh yang disakiti oleh orang lain. Dan sudah kita bahas sebagian besar tentang hadis tersebut dan denda tersebut. Di antaranya denda orang yang membunuh dengan sengaja jika memang keluarga memaafkan. Masih ingat Pak dendanya? Berapa dendanya? Denda utuh. Berapa ekor unta? Masih ingat nggak? Denda utuh itu 100 ekor unta. Itu denda utuh ketika ada orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, apalagi direncanakan, dan pihak keluarga itu kemudian mau memaafkannya. Jadi istilahnya, meskipun dimaafkan bukan berarti kemudian terbebas dari hukuman, dan salah satu di antara hukumannya adalah dengan membayarkan denda. Waktu itu kita hitung-hitung ya kurang lebih 3 atau 4 M lah ya. Kita juga sudah membahas tentang denda orang yang memotong hidung orang lain, kan begitu. Denda hidung. Kemudian denda dari lisan atau lidah, denda 2 bibir, dan seterusnya. Ada beberapa pembahasan yang belum kita selesaikan, yaitu terkait dengan naskah atau teks surat Rasulullah SAW di poin yang ke-9, yaitu menunjukkan bahwa pada kedua mata itu ada dendanya. Ini yang kemarin belum selesai kita bahas ya. Jadi kedua mata itu ada dendanya. Dan ini merupakan kesepakatan di antara para ulama bahwasanya siapa saja yang menghilangkan fungsi
salah satu mata tersebut, maka dia harus membayar setengah denda. Setengah denda itu berarti 50 ekor unta. Jadi mata kan ada dua, satu dihilangkan fungsinya, ya berarti bayar setengah denda. Dan ini berlaku pula pada mata yang normal maupun sehat. Para ulama berbeda pendapat terhadap seseorang yang melakukan pidana kepada orang yang matanya juling. Jadi kalau misalkan matanya memang bermasalah, begitu kan, matanya sakit, kemudian fungsinya diambil atau fungsinya kemudian tidak ada sama sekali, di sini para ulama kemudian berbeda pendapat. Kalau mata sehat bisa melihat, kemudian salah satu diantaranya tidak berfungsi, apakah itu dipukul, dilempar dan seterusnya, maka dendanya itu kan 50 ekor unta. Nah, bagaimana kalau matanya itu memang sebelumnya sudah sakit? Nah, di sini ada dua pendapat. Yang satu mengatakan mewajibkan setengah denda sesuai dengan hadis ini. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ia membayar denda dengan penuh karena memang artinya adalah mata tersebut. Ya, intinya sama-sama tetap harus membayar denda. Yang satu mengatakan denda penuh, yang satu mengatakan separuh denda. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan kaki. Nah, ini juga belum selesai kita bahas ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kaki sebelah dendanya setengah. Jadi sebagaimana mata tadi, kaki itu kan ada dua. Kalau dua kaki ini ada yang memotong orang lain tanpa hak, berarti dendanya penuh 100 ekor unta. Tapi kalau 1,5, berarti dendanya juga ikut setengah. Dan yang dimaksud dengan kaki di sini adalah sampai pergelangan mata kaki, tidak sampai lutut ya. Inilah yang disepakati oleh para ulama terkait dengan kaki. Akan tetapi jika kaki itu kemudian ada yang memotong, bahkan dipotongnya sampai lutut, maka dia wajib membayar denda secara utuh dan penuh. Nah, inilah yang kemudian kita pahami bahwasanya agama ini sangat benar-benar menghargai dan menjaga serta melindungi seluruh anggota tubuh yang dimiliki oleh seorang muslim. Pelajaran selanjutnya adalah hadis ini menyebutkan bahwa luka yang ada di ubun, di kepala, dan tusukan ke dalam perut. Nah, jadi kalau ada orang yang kepalanya ditusuk atau bahkan perutnya ditusuk, masing-masing dendanya itu sepertiga dari keseluruhan. Ya, sepertiga ya berarti 100 ekor onta bagi 3. Nah, sepertiganya itulah yang harus dikeluarkan untuk dendanya. Sebagaimana disebutkan pada pembahasan terdahulu. Asy-Syafi'i mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan ulama bahwa Rasulullah SAW bersabda, luka yang mendalam pada perut dendanya itu sepertiga. Jadi kalau ada orang ditusuk perutnya kemudian luka, dendanya itu sepertiga. Kecuali kalau kemudian nanti orangnya meninggal dunia, itu beda lagi begitu. Kalau orangnya nggak meninggal, dendanya sepertiga. Disebutkan dalam kitab Nihayatul Mujtahid bahwasanya ulama bersepakat bahwa
luka pada kepala itu termasuk tindakan pidana pada badan dan bukan pada kepala, maka tidak diqisas. Hanya membayar denda sebanyak sepertiga dari keseluruhan dan tetap dinamakan dengan luka walaupun mengenai pada punggung dan perut. Nah, ini terkait dengan denda yang ada luka di kepala dan juga tusukan di perut. Para ulama berbeda pendapat jika mengenai anggota badan yang lainnya, akan tetapi lukanya dalam. Jadi selain perut, selain kepala, tapi lukanya dalam. Artinya begini, artinya Rasulullah SAW itu menyebutkan beberapa anggota badan. Tapi bagaimana dengan anggota badan yang tidak disebutkan oleh Rasulullah? Nah, disinilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Maka dendanya adalah tetap sepertiga dari keseluruhan anggota badan. Ini menurut pendapat Imam Malik. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa luka tusukan yang menembus perut sebagaimana diriwayatkan Umar tentang denda luka yang menampakkan putih tulangnya. Artinya baik luka itu di perut maupun luka di yang lainnya, para ulama kemudian menyamakan bahwasanya dendanya adalah tetap sepertiga dari denda keseluruhan. Nah, kalau di kita kan nggak ada urusan denda kan, begitu kan? Kalau di kita kan kalau masuk ranahnya pidana ya penjara selesai kan gitu. Pihak keluarga kan nggak ada istilahnya, tidak ada ganti rugi sedikit pun. Bahkan kalau misalkan keluarga korban itu ingin mengusut bahkan sampai ke pengadilan dan seterusnya, justru keluar biayanya kan banyak, ya kan, dan seterusnya. Tapi dalam agama kita disebutkan bahwasanya justru korban itu sangat mendapatkan penghargaan karena dia tidak bersalah dan semua itu diberikan kepada orang yang bersalah dan menzalimi orang tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya adalah terkait dengan gigi. Bahwa denda setiap gigi yang ditanggalkan adalah 5 onta. Gigi yang kita miliki itu semua ada berapa, Pak ya? Coba dihitung. Selama ini pernah hitung nggak ada berapa gigi kan? Jadi kalau misalkan ada seseorang mukul orang lain, giginya copot rontoknya, 1 gigi itu 5 onta dendanya. Jadi kalau kita punya 10 gigi ya berarti ya berapa? 50 onta. Nah, ya kan, sangat luar biasa. Bukan berarti kemudian kita bahasanya materialistis, tidak. Ini masalahnya ada orang dizolimi kan begitu, disakiti tanpa ada hak sedikit pun. Nah, kenapa kemudian semuanya ini ada? Agar orang itu tidak seenaknya dan tidak dengan mudahnya menyakiti orang lain dan menzoliminya. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan. Makanya ya pada hakikatnya sebenarnya dalam agama kita itu kan semua hukuman atau semua perbuatan pidana itu kan ada hukumannya dan dendanya. Justru aslinya pada dasarnya penjara itu nggak ada sebenarnya. Ya, meskipun para ulama kemudian memberikan sebuah ijtihad, ya itu bagian dari takzir kan gitu, keputusan hakim dalam pengadilan. Tapi pada dasarnya dalam agama kita setiap perbuatan pidana itu kan sudah ada hukumannya tersendiri. Yang membunuh diqisas, begitu kan? Yang mencuri potong tangan. Yes. Ketika ada orang yang mencuri kemudian potong tangan, udah selesai, tidak dipenjara. Ya kan? Begitu juga dengan tindak pidana yang lainnya. Menurut, nah ini tadi gigi yang kemudian masing-masing 5 onta tadi itu adalah menurut kesepakatan atau kebanyakan para ulama. Meskipun mereka kemudian berbeda pendapat pada masalah tersebut. Jadi dalam hadis ini disebutkan masing-masing gigi itu kan harganya atau dendanya 5 onta.
Meskipun ada perbedaan terkait dengan itu, ada yang membedakan beda gigi depan dengan gigi belakang dan seterusnya, tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya dendanya adalah 5 onta. Yang terakhir, pembahasan tentang denda terhadap luka yang menampakkan putih tulangnya. Jadi lukanya dalam kemudian sampai tulangnya itu kelihatan, maka dendanya adalah 5 ekor unta. Dan inilah pendapat Al-Hadawiyah dan kedua kelompok lainnya. Ya, meskipun tetap saja para ulama juga berbeda pendapat terkait dengan hal ini, namun semua pendapat itu tetap tidak bisa mengabaikan hadis ini. Jadi hadis yang panjang dari Abi Bakrah ini menunjukkan kepada kita tentang besaran denda yang harus dikeluarkan oleh orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan anggota-anggota badan yang sudah kita sebutkan dan yang ada dalam hadis tersebut. Jadi kita tidak boleh berpikiran bahwasanya dikit-dikit kok harta, dikit-dikit uang. Nah, ini masalahnya orang mengambil hak orang lain, kan begitu. Makanya salah satu di antara maqasidus syariah, tujuan syariat itu adalah agar terciptanya rasa aman, kehidupan yang nyaman, tentram dan damai, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya menyakiti dan menzalimi orang lain. Ya, kalau misalkan ini diterapkan, kan tidak seenaknya kemudian orang itu merontokkan gigi orang lain, kan begitu kan. Kalau misalkan 1 gigi tadi dendanya 5 onta, waktu itu berapa? Kita tahu 1 onta harganya berapa? 50 juta misalkan. 5 kali 5 berarti 25 ya. Iya kan? Jadi 250 juta, ya kan? 1 gigi rontok, kan begitu. Ya, kalau 1 gigi rontok harus membayar denda 250 juta, orang akan berpikir ulang ketika mau menyakiti orang lain. Tapi sekali lagi, ini ketika memang dia tidak ada salah sama sekali dan kemudian dizalimi orang lain. Dan ini tidak bisa direkayasa. Tidak bisa kemudian direkayasa, ya udah kamu pukul saya aja biar nanti gigi rontok kemudian bayar, nggak bisa, nggak boleh. Ingat, kenapa kemudian agama memberikan hukuman-hukuman seperti itu? Dalam rangka agar terbebas dari dosa dan hukuman di akhirat nanti, sehingga semua urusan itu diselesaikan dalam kehidupan dunia. Baik, hadis selanjutnya. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi diyatil khata'i akhmasan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang denda bagi orang yang membunuh karena faktor kekeliruan. Jadi tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada rencana sama sekali, tapi keliru, salah. Maka dendanya adalah akhmasan. Akhmasan itu 1/5. Jadi 1/5, jadi dibagi 5. Nah, ini kita lebih masuk ke detail 100 ekor onta itu. 1/5 itu dari apa? Nah, ini perhatikan, agak rumit ini. Ishruna hiqqatan. 1/5 dari 20 ekor unta hiqqah. Hiqqah itu unta yang memasuki usia tahun keempat. Jadi unta itu ada tahun-tahunnya dan masing-masing itu ada namanya. Jadi kalau ada orang yang membunuh dengan tidak sengaja, tapi membunuhnya keliru, kan gitu.
Bukan berarti kemudian orang yang salah kemudian membunuh orang itu nggak ada hukumannya, tetap ada hukumannya. Karena ini terkait dengan nyawa. Ya, kemarin waktu itu sudah saya berikan contoh ya. Ya, misalkan ngambil batu untuk melempar mangga misalkan, ya kan, kok kemudian jatuhnya kena kepala orang, benar orang itu mati misalkan. Ya, kan dia tidak ada niat sama sekali kan. Nah, bukan berarti kemudian saya nggak sengaja, bebas, nggak bisa. Ini nyawa orang begitu. Nah, itu masuk dalam kategori ini, keliru berarti, atau al-khata'. Maka dia harus membayar denda 1/5 dari ini ya. Ishruna hiqqah, 1/5 dari 20 unta yang memasuki tahun keempat. Jadi umurnya sudah selesai 3 tahun, masuk tahun keempat. Jadi 20 dibagi 5 ada berapa? 4. Ini belum selesai. Ini kan baru hiqqah. Wa ishruna jada'ah, 1/5 dari jada'ah. Jada'ah itu unta yang memasuki tahun kelima. Jadi 5 ekor unta yang usianya 3 tahun sudah masuk tahun keempat. 5 lagi ekor unta yang memasuki tahun kelima. Jadi sudah berusia 4 tahun masuk tahun kelima. Wa ishruna banati makhab, 20 ekor unta atau 1/5 dari 20 ekor unta bintu makhab. Bintu makhab itu unta betina yang memasuki tahun kedua. Dan masing-masing ini kan harganya beda-beda, ya, sama kayak sapi lah ini. Sapi usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan umurnya harganya berbeda-beda. Wa ishruna banati labun, 1/5 dari 20 ekor unta bintu labun, unta betina yang memasuki tahun ketiga. Wa ishruna bani makhad badala bani labun, dan 20 ekor unta atau 1/5 dari 20 ekor unta bani makhad, yaitu unta jantan yang memasuki tahun ketiga. Jadi sebenarnya kalau di total semuanya itu jumlahnya 100. Jadi 100 ekor unta yang itu merupakan denda utuh ketika seseorang itu membunuh. 100 ekor unta itu tidak unta yang usianya sama, masing-masing dibedakan seperti itu. 20 ekor unta usianya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan begitu seterusnya. Nah, bagi yang membunuh dengan salah dan tidak sengaja tadi itu, berarti dia tetap harus membayar denda 1/5 dari denda utuh. Jadi 100 dibagi 5 ada berapa? 20 kan? 20 ekor unta. Masalahnya tidak bisa kemudian dikomplain, saya kan nggak sengaja. Iya, nggak sengaja, tapi kan ini nyawa orang melayang gitu loh, ya kan? Maka harus ada hukumannya. Sama seperti ketika ada orang yang tidak sengaja tadi itu lempar mangga, kemudian terkena kaca rumah orang lain dan kacanya pecah. Nggak sengaja, iya nggak sengaja. Artinya tidak sengaja itu berarti tidak ada hukuman dan dosa dari Allah. Dosanya nggak ada kan, nggak sengaja. Tapi tanggung jawab sesama manusia itu harus diselesaikan. Nggak sengaja, tapi kan harus ganti rugi kalau tadi kaca pecah dan seterusnya kan. Apalagi terkena kaca mobil dan seterusnya. Jadi tidak sengajanya itu dia tidak berdosa, tapi tanggung jawab terhadap sesama manusia ya harus diselesaikan. Nah, itu maksudnya. Nah, itu hadis yang membahas tentang perincian detail dari denda tadi. Hadis ini merupakan dalil bahwa denda yang membunuh karena keliru
tidak sengaja adalah 1/5 sebagaimana ketentuan dalam hadis, dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa denda itu berbeda-beda tergantung pada caranya. Apakah dibunuh dengan sengaja, seperti disengaja atau syibhul amdi, atau keliru. Lalu menambahkan membunuh dengan sengaja atau mirip sengaja, denda 1/3 sebagaimana dalam kekeliruan membunuh. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan terkait dengan tempat membunuhnya orang lain. Kalau yang kita bahas tadi itu kan ketika membunuhnya di tempat-tempat yang normal. Ketika seseorang itu membunuh orang lain di tanah haram, tanah haram itu al-haramul makki wal haramul madani, ya kan, tanah haram Makkah dan Madinah. Jadi di Saudi itu ada 2 haramain kan gitu, 2 tanah haram yang itu semuanya ada batasnya. Jangankan membunuh orang, membunuh hewan saja nggak boleh di situ. Berburu hewan nggak boleh. Ada banyak merpati, kalau diburu nggak boleh. Itu di tanah haram. Nah, jika ada orang yang membunuh orang lain di tanah haram, dan ingat tidak semua Saudi itu tanah haram ya, ada batasnya. Dan tanah haram inilah yang tidak boleh dilalui oleh orang-orang non-Muslim. Orang non-Muslim nggak boleh masuk. Ada batasnya dan ada keterangannya. Nah, ketika ada yang seperti itu, maka ini dinamakan dengan taghlid, atau dengan memberikan denda yang lebih berat lagi. Dan ini ditetapkan dari Umar, Utsman terhadap siapapun yang terbunuh di tanah haram dengan denda sempurna ditambah 1/3-nya dengan denda yang berat. Jadi denda sempurna utuh 100 ekor unta tambah 1/3 lagi. Ya, jadi 100 ekor unta tambah 1/3 itu berarti sekitar 30-an ya, atau 33 lah. 133. Itu jika ada orang yang membunuh di tanah haram. Karena ya tanah haram itu kan membunuh binatang saja nggak boleh, apalagi membunuh orang, maka hukumannya lebih berat. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi min tariqi Amr ibn Shu'aib, dan diriwayatkan pula dari jalur Abu Dawud At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, rafa'ahu dalam hadis marfu', ad-diyat 30 hiqqah, bahwasanya dendanya itu 30 ekor hiqqah, wa 30 jada'ah, dan 30 ekor unta jada'ah, wa 40 khalifah, dan 40 ekor unta yang sedang mengandung. Jadi ini riwayat lain yang menyebutkan tentang umur dari unta yang digunakan untuk denda tadi itu. Nah, di sini ada perbedaan. Yang terakhir 40 ekor unta yang sedang bunting atau mengandung. Ya, jadi 40 untanya itu sedang bunting. Nah, artinya sangat luar biasa ya. Wa 'ani bin Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna a'tan nasi 'ala Allahi thalathatun, sesungguhnya orang yang paling durhaka kepada Allah adalah 3 orang. Jadi durhaka kepada Allah itu kan nggak boleh. Nah, ini ada orang yang durhakanya itu lebih parah dibandingkan yang lain. Dan ada 3 orang yang orang ini lebih durhaka dibandingkan yang lainnya. Yang pertama, man qatala fi haramillahi, orang yang membunuh
di tanah haram. Jadi membunuh saja itu merupakan dosa besar, apalagi membunuhnya di tanah haram, lebih besar lagi dosanya. Dan dikatakan di sini a'tannas, orang yang paling durhaka. Yang kedua, qatala ghaira qatilihi, orang yang membunuh orang yang tidak membunuh. Nanti insya Allah ada penjelasannya ya. Jadi dia membunuh orang yang dia sebenarnya tidak membunuh atau bukan pembunuhnya. Biasanya ini terkait dengan dendam atau terkait dengan salah sasaran dan seterusnya. Gitu. Yang ketiga, au qatala lidahlil jahiliyah, atau orang yang membunuh karena balas dendam jahiliyah. Nah, ternyata ketiga-tiganya ini adalah orang yang membunuh. Jadi pembunuhan yang paling durhaka kepada Allah, paling besar dosanya itu adalah tiga hal ini. Orang yang membunuh di tanah haram, orang yang membunuh orang yang bukan pembunuh, dan orang yang membunuh karena atas dasar dendam jahiliyah. Ya, kenapa dinamakan dendam jahiliyah? Ya, karena dendam kepada orang lain itu kan merupakan salah satu di antara tradisi yang ada di masyarakat jahiliyah. Hadis ini menunjukkan dalil bahwa orang tiga yang tersebut di atas sangat durhaka dibandingkan dengan yang lainnya. Ini dosanya lebih besar. Yang pertama, mereka yang membunuh di tanah haram. Dosa orang yang membunuh di tanah haram lebih berat daripada yang membunuh selain di tanah haram. Zahir hadis ini berlaku umum baik di tanah haram Makkah maupun tanah haram Madinah. Makanya dinamakan Al-Haramain Asy-Syarifain. Akan tetapi hadis ini terjadi atau disebabkan pada saat penaklukan Makkah atas terbunuhnya seseorang di Muzdalifah. Jadi memang hadis ini memang disampaikan oleh Rasulullah karena pada saat itu ada orang yang terbunuh kan begitu. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa memberatkan hukuman denda terhadap siapapun yang membunuh di tanah haram atau membunuh saudaranya senasab atau orang membunuh di bulan Muharram. Lalu kemudian beliau berkata, karena para sahabat memberatkan hukuman tersebut yang disebutkan tadi. Jadi kenapa kemudian Imam Syafi'i ikut berpendapat bahwasanya orang yang membunuh di tanah haram itu ditambah dendanya dan beban beratnya? Karena memang itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi landasannya adalah para sahabat. Yang kedua, seseorang yang membunuh orang yang tidak membunuhnya. Maksudnya seseorang yang berhak mengkisos lainnya, akan tapi dia membunuh lainnya baik dibantu dengan yang lain atau tidak. Jadi keliru atau salah dan itu disengaja begitu. Jadi membunuh orang atau mengkisos orang yang mestinya dia tidak bersalah. Ya, apakah itu difitnah, apakah itu dituduh atau konspirasi dan seterusnya. Jadi dia tidak membunuh, gitu kan? Tapi kemudian dituduh membunuh, bahkan karena dituduh membunuh ini kemudian sampai dia dihukum dosanya lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa saja. Dan yang ketiga, orang yang membunuh karena balas dendam jahiliyah sudah dijelaskan, yaitu yang dimaksud di sini adalah permusuhan. Jadi istilahnya karena dendam yang ini merupakan permusuhan di zaman jahiliyah itu, maka orang yang membunuh dengan motif dendam itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan orang yang membunuh dengan biasa saja. Bukan berarti kemudian membunuh itu boleh, bukan. Tetap nggak boleh, cuma ini yang paling besar dosanya. Nah itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga orang yang
dosanya lebih besar dibandingkan yang lain ketika dia membunuh orang lain. An Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala inna diyatal khata'i syibhil amdi maka nabis sauti wal asa mi'atun minal ibili. Ketahuilah bahwa denda pembunuhan karena kekeliruan dan mirip sengaja, jadi tidak sengaja tapi mirip sengaja, dengan cambuk atau tongkat, jadi membunuhnya itu karena kekeliruan, tidak sengaja, dan membunuhnya itu dengan cambuk atau tongkat, maka dendanya adalah 100 unta, 40 ekor diantaranya unta yang mengandung anak. Nah, ini merupakan penguat dari sebelumnya ya, bahwasanya ada 40 ekor unta yang sedang hamil mengandung anak. Jadi tentunya ya unta itu unta betina kan begitu. Dan ya unta yang mengandung itu kan tentunya lebih mahal dibandingkan dengan unta yang tidak mengandung kan begitu. Dan sapi juga kan begitu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawa'un, yakni al-khinsara wal ibham, rawahul Bukhari. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini dan ini sama. Nah, beliau memberikan isyarat jari kelingking dan ibu jari. Jadi ini dan ini sama. Ya, yang dimaksud sama itu adalah dendanya. Sebagaimana sudah pernah kita bahas bahwasanya masing-masing jari baik tangan maupun kaki itu dendanya, ada ingat gak? Satu jari dendanya berapa? 10 ekor unta. Nah, jadi kalau 10 jari hilang itu satu denda penuh 100 ekor unta. Jari kaki juga seperti itu. Jari kaki hilang semuanya, dipotong orang lain, dendanya 100 ekor unta. Nah, Rasulullah mengatakan baik jari kelingking maupun jari ibu jari maupun jempol itu sama. Jadi sama-sama 10 ekor unta. Jadi artinya Rasulullah tidak membedakan jari tengah, kelingking, tunjuk dan seterusnya, ya sama gitu. Wali Abi Daud wa Tirmidzi al-asabi'u sawa'un. Menurut riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, denda jari-jari itu sama. Wal asnanu sawa'un. Nah, denda gigi itu juga sama. Ats-tsaniyatu wadh-dhirsu sawa'un. Baik gigi depan maupun gigi geraham itu sama dendanya. Wali Ibni Hibban, dan menurut riwayat Ibnu Hibban, diyatu asabi'il yadaini war rijlaini sawa'un. Denda jari-jari kedua tangan dan kaki sama, semuanya adalah asyrun minal ibili likulli usbu'ain, 10 onta untuk setiap jari. Nah, ini penguat dari hadis sebelumnya, bahwasanya Rasulullah tidak membedakan denda masing-masing jari maupun masing-masing gigi. Jadi kalau gigi tadi itu kan 5 ekor unta ya, jadi mau gigi depan, gigi geraham, gigi belakang, semua dendanya sama. Begitu juga dengan jari tangan, jari kaki, satu jari itu nilainya 10 ekor unta. Jadi kalau satu unta 50 juta, berarti satu jari harganya berapa? 500 juta. Satu jari harganya 500 juta.
Tapi sekali lagi, ini kan tidak untuk diperjualbelikan. Nggak bisa orang kemudian ini potong jari saya jual 10 ekor unta, nggak bisa. Dan ini tidak dibuat-buat gitu loh. Jadi kalau ada orang yang benar-benar menzalimi, ya itu. Tapi kalau misalkan jarinya terpotong karena ulahnya sendiri, ya nggak bisa. Dia mau nagih kemana kan begitu. Begitu pula ketika ada orang, misalkan dalam hukum kita, hukum Islam ya, hukum fikih. Begitu pula ketika ada orang yang mencuri, kemudian tangannya dipotong. Itu kan 5 jari, berarti kan 50 ekor unta. Nggak bisa dia kemudian komplain, nggak bisa. Kenapa? Karena tangannya telah melakukan kemaksiatan, melakukan tindakan pidana dengan mencuri, sehingga tidak ada harganya sama sekali. Nah, inilah bedanya ketika anggota badan itu diambil tanpa hak dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Jadi tidak bisa kemudian direkayasa. Kalau misalkan ada yang merekayasa, jadi bersekongkol lah gitu kan, ada orang kaya ya kan, biar istilahnya biar dapat denda dari orang kaya, kemudian bersekongkol, ya udah ente potong aja jari saya gitu. Nggak bisa. Kalaupun misalkan itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan justru itu nanti akan lebih besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan-penjelasan tambahan terkait dengan denda masing-masing anggota badan yang harus dikeluarkan oleh orang yang mendoliminya atau menyakitinya. Ada yang ditanyakan? Ya. Tadi disampaikan kalau langsung itu 100 unta, walaupun yang tidak sengaja. Kalau ini seandainya membunuh dengan menyuruh orang atau orang. Iya. Jadi sebenarnya sama saja. Orang yang membunuh dengan tangannya sendiri dan tangan orang lain itu sama-sama membunuh kan begitu. Ini kan bisa dikatakan bersekongkol. Ini merupakan bersekongkol. Ya meskipun sebenarnya kalau kemudian orang yang disuruh itu kan sebenarnya kan bisa menolak dan seterusnya. Cuma kan ya itu tadi, resikonya kan begitu, apalagi misalkan bawahan dan seterusnya kan. Nah, ini yang kemudian waktu itu sudah kita bahas, bahwasanya para ulama berbeda pendapat terkait dengan ada orang yang mati dibunuh oleh beberapa orang atau dikeroyok. Ada yang mengatakan ya berarti misalkan dibunuh oleh 10 orang. Nah, berarti tinggal dibagi saja 10 unta bagi 10 orang. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang enggak, 10 orang itu berarti semuanya harus membayar denda masing-masing 100 ekor unta. Ini masuk wilayah perbedaan di kalangan ulama karena terkait dengan orang yang menjadikan orang lain itu terbunuh kan begitu. Ya kan, kalau misalkan ada 10 orang ngeroyok 1 orang, susah untuk menentukan siapa sebenarnya yang membunuh kan begitu. Meskipun bisa jadi ada 1 orang yang hanya nonjok nggak sampai bunuh kan begitu kan, tapi susah. Nah, disinilah kemudian terletak atau letak perbedaannya, perbedaan pendapatnya, sehingga mayoritas ulama mengatakan kalau ada 1 orang dibunuh oleh banyak orang, itu mereka mengatakan tidak ada kisos karena tidak bisa menentukan siapa yang benar-benar membunuhnya, yang ada hanya denda. Nah, itu. Tapi perhatikan, ketika ulama berpendapat tidak ada kisos, bukan berarti kemudian bebas dari hukuman. Ada hukuman yang lain, yaitu denda tadi itu. Ya, jadi begitu. Jadi sebenarnya itu ada di wilayah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau dalam hukum negara kita, yang nyuruh juga tetap dihukum sama. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori pembunuhan dengan
berencana. Jadi kalau nyuruh orang lain itu kan berarti merencanakan kan, pembunuhan berencana, yang kalau tidak salah dalam hukum kita pembunuhan berencana itu hukumannya seumur hidup atau paling berat hukuman mati kan gitu. Cuma dalam hukum kita kan jarang sampai hukuman mati, itu jarang. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Ya, ini yang sering terjadi di TKI atau TKW ya. Alasannya membela diri, ya kan itu. Jadi sebenarnya begini, membela diri itu bisa ditolerir ketika tidak sampai membunuh orang lain. Makanya kenapa kebanyakan TKI TKW di Saudi itu tidak bisa bebas dari pembunuhan meskipun mereka membela diri, karena ini cerita teman saya yang ikut mengadvokasi, ikut bantu dan mendampingi, karena memang membela dirinya itu sampai membunuh gitu loh, sehingga hakim tidak bisa membebaskannya. Karena hakim berpandangan yang namanya membela diri itu ya paling misalkan melukai atau membuat pingsan dan seterusnya. Tapi kalau sampai membunuh itu berat ya, meskipun bisa dikatakan masuk kategori kalau memang itu membunuh dengan tidak sengaja tadi itu, dengan niat membela diri kan begitu. Kan berbeda orang membunuh dengan sengaja dan orang yang membunuh dengan tidak sengaja karena memang untuk membela diri kan. Tapi kalau memang contoh ada orang yang merampok, ya kan, yang dirampok ini ternyata lebih kuat, yang dirampok ini lebih kuat, lebih jago lah istilahnya. Kok kemudian yang dirampok ini juga mempunyai niat untuk membunuh yang merampok, sama saja itu juga pembunuhan gitu loh, ya kan, itu pembunuhan meskipun dia korban perampokan. Makanya kalau kemudian niat membela diri ya diusahakan ya tidak ada niat untuk membunuh, hanya untuk membela diri, menyelamatkan diri. Kalaupun misalkan sampai membuat pelakunya luka, ya luka yang tidak sampai membunuh. Meskipun sekali lagi dalam kondisi darurat itu juga susah. Dalam kondisi terdesak itu apa aja dilakukan. Tapi kalau menurut saya, andaikan itu terjadi benar pembunuhan, itu kalau menurut saya tidak bisa dikatakan pembunuhan dengan sengaja. Nah itu. Jadi kalau dalam hukum pengadilan itu lebih ringan hukumannya dibandingkan dengan yang benar-benar membunuh dengan sengaja itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Mau adzan lagi gimana? Besok dilanjut lagi kan? Besok dilanjut lagi. Oh iya, ya. Kirain mau nanya atau mau ngingetin, sudah mau adzan beliau kan, besok lanjut lagi kan gitu ya. Betul. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Insya Allah besok kita sambung lagi, karena besok tetap saya ngisi. Hari ini kan sebagai pengganti, besok saya ngisi. Jadi kalau misalkan ada diskusi, bisa besok kita awali dengan diskusi dulu, baru kemudian kita lanjutkan materi kita. Terima kasih sudah diingatkan. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.